Sorebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur film yang agak absurd tapi ngeri juga, berjudul Jacob's Wife 2021. Mengisahkan tentang seorang istri bernama Anne yang merasa pernikahannya sangat menyedihkan. Padahal umur pernikahan mereka sudah 30 tahun loh. Seperti puber kedua, Anne merasa gadis lagi saat bertemu mantan pacarnya yang ketampanannya tidak pernah luntur. Mereka semakin dekat, tapi justru kedekatan mereka malah mendatangkan malapetaka. Nah, apakah yang akan terjadi pada mereka? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pastor bernama Jacob Feder tengah memberikan khotbah kepada jemaatnya. Without spot or without blemish. Love their wives as their own. Selesai khotbah, seorang remaja bernama Amelia meminta Jacob untuk datang ke rumahnya sebab ibunya tidak bisa berhenti dari abok. Jacob membuat janji dengannya besok akan datang. But I'm praying for our happiness. Jarak rumah yang lumayan jauh, Amelia harus berjalan kaki hingga malam hari. Akan tetapi, tiba-tiba Amelia ketakutan oleh sosok tak kasat mata yang memanggil namanya. Di tempat yang berbeda, terlihat istri Jacob, Anne, sedang meratapi dirinya yang semakin tua dan banyak keriput di wajahnya. Hari itu Jacob mendapat telepon dari Sheriff Mike Hess meminta Jacob datang ke gereja. Di sana Sheriff Mike memberitahu bahwa Amelia hilang. Mengetahui kabar itu, Jacob menjelaskan bahwa sebelumnya ia memiliki janji ke rumahnya hari ini, tapi ia tidak tahu menahu keberadaannya sekarang. Kemudian malamnya adik Jacob, Bob Feder, dan istrinya Carol datang ke rumah Jacob untuk makan malam bersama. Just like Dad, always looking for the boyfriend. Kebahagiaan tampak jelas di wajah mereka, tapi tidak dengan Anne, malah dia seperti galau. I just don't understand why a young girl. Bahkan selesai makan malam pun Anne terlihat murung. Karena memang selama 30 tahun Anne menikah dengan Jacob, mereka belum diberi keturunan. Hal itu jelas membuat Anne merasa hidupnya menyedihkan dan hampa. Keesokan paginya, di tengah mereka sarapan, Anne mendadak memberitahu bahwa sore ini ia akan menemui Tom Lowe, mantan pacar Anne saat SMA, untuk membahas tentang kerjasama proyek barunya di pabrik gin. Design firm with some local experience. Do you remember? Hardly cool. Anne terlebih dahulu menemui Tom di sebuah kafe. Setelah mereka bertemu, kemudian mereka pergi bersama-sama ke pabrik gin. Setibanya di sana, mereka melihat-lihat area sekitar pabrik. Keadaan pabrik yang sepi memancing mereka melakukan hal yang terlarang. What's wrong, Anne? Oh. Azab selingkuh pun menimpa mereka. Ratusan tikus yang tersimpan di box memakan Tom hidup-hidup, serta sesosok makhluk menyerang Anne. Pulang-pulang Anne dalam keadaan syok dan banyak darah di bajunya. Semenjak kejadian itu, Anne bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Hal itu pun dirasakan oleh Jacob, namun ia berusaha untuk sabar. I must be feeling unusual. Tapi lama-kelamaan Jacob menjadi curiga karena Anne semakin aneh. Mulai dari penampilan baru, hordeng yang tertutup terus, serta Anne yang tidak makan apapun. Tidak ingin langsung menegur, Jacob memilih untuk curhat ke Bob, siapa tahu bisa kasih solusi. Di sana Bob menyarankan Jacob untuk menemui Tom terlebih dahulu, meminta penjelasan baru menegur Anne. Merasa itu ide yang bagus, Jacob pergi ke pabrik gin menemui Tom.
Sementara Anne yang di rumah merasa lapar, sudah berhari-hari tidak makan. Tidak tahu keinginannya apa, ia pergi ke supermarket. Tanpa diduga, Anne malah membeli 2 kantong darah hewan, lalu meminumnya. Entah apa yang terjadi pada Anne, tapi ia haus akan darah. Selain itu, terdapat sebuah gigitan di leher Anne. Tak disangka Anne telah dicupang sosok vampir sehingga mengubahnya menjadi seperti itu. Kemudian Anne tiba-tiba terbangun oleh panggilan sosok makhluk yang disebut The Master yang telah mencupang Anne. Melalui supranatural, Anne dibuat puas oleh sentuhan si Master. Jacob memergoki kelakuan Anne. Kepikiran soal semalam, besoknya Jacob agak galau saat khotbah. Sementara Anne asik berkebun sambil nyemilin cacing. Siang itu jadwal Anne cek gigi. Secara mengejutkan, dokter menemukan 2 gigi baru runcing yang tumbuh. Anne pun ikut kaget mengetahui itu. Selagi Anne memutihkan gigi, dokter keluar sebentar. Tapi akibat kelamaan, mulut Anne terbakar hingga gosong. Dengan panik, Anne berlari pulang ke rumah. Di sisi lain, Jacob sudah tiba di pabrik jin. Di sana Jacob menelusuri area sekitar mencari Tom. Oscar tewas dibunuh sosok vampir. Ternyata itu Amelia. Selama ini Amelia telah bersembunyi di pabrik jin. Dia mengatakan bahwa The Master yang telah mengubahnya seperti ini sekarang berada di rumah Jacob. Selagi Amelia pingsan, mereka segera meninggalkan pabrik itu. Mengetahui Anne dalam bahaya, Jacob bergegas pulang, sedangkan Ellie ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Sementara itu, Anne yang sudah tiba di rumah benar-benar sangat syok. Ia kemudian dihampiri The Master dan Anne mulai dikendalikan. Tetangga Anne yang melihat Anne dalam bahaya segera menghampirinya. Are you alright? Anne langsung membunuh pria tersebut, di mana pembunuhan itu kepergok oleh Jacob. Anne langsung sadar dan menjelaskan bahwa semua ini bukan ulahnya. Dari situlah Anne menceritakan asal-muasal ini semua terjadi, serta menunjukkan bekas gigitan ke Jacob. Masih bingung percaya atau tidak, tapi Jacob malah menutupi kelakuan Anne saat Sheriff Mac datang untuk menginterogasi atas laporan Ellie. Jacob berhasil meyakinkan Sheriff dan kembali membereskan jasad tetangganya. Meskipun tahu telah dihianati, namun Jacob tidak meninggalkan Anne. Justru ia bersedia membantu Anne untuk mengembalikan dia seperti semula. Sudah biasa melakukan pengusiran setan, pastinya tidak begitu sulit untuk Jacob. Mula-mula mereka menguburkan jasad tetangganya terlebih dahulu di kebun mereka. Lalu setelah itu menuju pabrik jin menemui Amelia. Obedience and submission. Ternyata kedatangan mereka sudah dinanti-nantikan oleh Amelia. Tanpa banyak cincau, Jacob mengkepretkan air suci ke tubuh Amelia. Dan tanpa perintah Jacob, Anne langsung membunuh Amelia. Merasa Anne mulai tidak patuh, Jacob marah dan meninggalkannya. The Master might still be in there. We need to fix. Sin in your heart, and you brought this on yourself. Maybe I like who I am. Setelah dipikir-pikir, seharusnya dirinya tidak seperti itu memperlakukan Anne. Sadar atas kesalahannya, ia kembali ke pabrik jin menjemput Anne. Akan tetapi, di sana Jacob dibawa kabur The Master. Sementara Anne yang sudah pulang mendapati rumahnya sepi. Secara mengejutkan, Anne mendapati Jacob dalam pengaruh The Master. Anne kemudian terdiam saat Jacob merayunya. Karena memang semenjak Anne menjadi vampir, Anne merasa ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya. Dia merasa lebih hidup seiring perubahannya yang terjadi di dirinya dan korban-korban berjatuhan di sekelilingnya. Lalu Anne diberi pilihan antara mengabdi pada dirinya atau mati. Darah Jacob yang keluar membuat Anne kembali menjadi vampir. Tapi untungnya Jacob berhasil membuat Anne sadar. Waktu mereka tidak banyak.
Mereka harus segera menyusun rencana membunuh The Master. Namun tiba-tiba Jacob mendapat telepon dari seseorang yang meminta bantuannya. Perlu dibantu, mereka kemudian segera menuju rumahnya. Sesampainya di sana terlihat rumahnya begitu sangat sepi. It's Mr. and Mrs. Fetter. Menemukan pemiliknya sudah tewas, Jacob memiliki ide untuk menjadikan jasadnya stok darah supaya Anne tidak membunuh lagi. Akan tetapi, ketika tiba di rumah mereka tidak sadar bahwa perbuatannya dilaporkan ke Sheriff Mike oleh tetangga Jacob yang melihatnya. I can't be part of this. Waktu semakin menipis, mereka membagi tugas. Anne mempersiapkan keperluan untuk menampung darah si jasad, sedangkan Jacob kembali ke tempat Jin, siapa tahu The Master masih di sana. Namun di tengah perjalanan, Jacob dihadang Sheriff Mike dan rekannya. Atas laporan tetangga Jacob, Sheriff Mike menggeledah koper Jacob. Di sisi lain, terlihat Bob dan Carol tiba di rumah Jacob untuk makan malam bersama lagi. Kaget melihat perbuatan Anne, Bob langsung melaporkannya ke Sheriff Mike. Carol menunggu kedatangan Sheriff Mike di luar. Here. Secara mengejutkan, The Master menggorok leher Carol, begitupun Bob digigit hingga tewas. Lalu kemudian menghampiri Anne mengatakan bahwa dulunya dia hanya seekor tikus yang kesepian dan sangat dibenci oleh manusia. Suatu hari ada sosok makhluk yang mendekati dirinya, lalu mengubahnya menjadi seperti sekarang. Oleh sebab itulah ia datang menghampiri orang-orang yang kesepian untuk menjadikannya sebagai pengikutnya. Tak lama Jacob serta dua sheriff datang. Tidak tahu berhadapan dengan vampir, dua sheriff malah menghampirinya. I'm stuck, Sheriff. Dirasa memiliki kesempatan, Jacob langsung menusuk The Master hingga membuatnya kembali menjadi tikus. Dipikir setelah membunuh The Master, besoknya Anne akan kembali seperti semula. Namun nyatanya tidak. Sekarang Jacob dan Anne mulai memiliki hasrat untuk saling menyerang. Entah siapa yang akan terbunuh, tapi film sudah selesai. Itulah alur cerita film Jacob's Wife. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.